saya gini ya, Haikal, saya tidak ada misalnya menyakiti saudaraku muslim, nggak ada. Tapi yang saya tahu, pelajarilah Alkitab dengan sungguh-sungguh, pelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, tanpa ada pikiran negatif. Kita ini sesama ciptaan Tuhan. Mana Tuhan yang benar, mana jalan keselamatan yang benar, itu yang kita cari. Bukan untuk Tuhan, untuk menyalahkan, untuk menjelekkan, menghina, menghujat, janganlah. Tapi yang kita butuhkan tapi adalah menurutku gini loh, suatu pertanyaan yang sudah tahu, nggak usah dipertanyakan lah menurut aku sih. Bukan begitu maksudnya Pak Haikal, mohon maaf saya potong. Kan kita kan nggak salah bertanya sama teman yang saudara kita yang muslim, katakan seperti Pak Haikal atau Pak Anas, apa mungkin bisa menjadi suatu perbedaan kah? Karena jujur seperti yang Pak Limbong katakan tadi, saya dulu waktu pernah juga berteman sama orang di luar keyakinan saya sebagai orang. Duh, ditendang sama Pak Haikal nih. Mana ibu lagi masuk ke corongnya. Jadi gini Pak Haikal, Pak Anas, saya karena saudara muslim mengatakan bahwa Quran itu adalah langsung dari Allah melalui Jibril, tidak mungkin salah. Di mana Isa kalau disamakan dengan Yesus, tidak mungkin Isa itu cucunya Imran menurut saya gitu. Terima kasih. Kali Dara, Sahih Bukhari-nya buka lagi. Bukhari 1, buku 6. Nomor 315 buka lagi. Bisa nggak? Alidara sudah tidur kapan? Oh, siapa tadi yang buka itu? Gak ada yang buka. Tadi yang buka Sahih Bukhari 1. Apa, Pak Limbong ya? Pak Limbong nggak mau tanya ya? Bukan Pak Lidara tadi yang sama si Anas itu. Alidara ya? Udah tidur kamu? Kalau saya enggak. Pak. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gimana Pak? Pak Anas itu katanya wakul birahmin. Jadi setiap rahim Allah menciptakan malaikat. Dalam setiap rahim Allah menciptakan malaikat dengan berkata, ya Tuhan, dengan segumpal darah, ya Tuhan. Gitu cara-cara mahamnya. Jadi Tuhan jangan disatukan terhadap rahim. Setiap rahim Allah menyimpan satu malaikat. Itu cara membacanya Pak Anas. Berarti malaikat itu di dalam roh ini ya disimpan. Iya, disimpan sama Allah untuk mengurus yang diciptakan Allah itu. Iya, makanya jadi rohim ini rohim siapa ini Pak? Iya, rohim kita kan rohim Allah. Malaikat kan disimpan di dalam rohim. Ya. Iya, rahim itu rahim. Jadi iya rahim. Jadi malaikat Allah disimpan di dalam rahim. Iya. Ya Allah menciptakan rahim. Kalau kenapa masuk rahim tuh? Nah, sekarang rahim sama macam rahim manusia. Gimana itu? Iya, ini. Maksud apa macam rahim tu macam rahim manusia ataupun maksud rahim tu? Kalau ya betul. Maksudnya gimana itu Pak? Malaikat dibuat di rahim tuh? Aku juga baru dengar ini bingung aku. Diutus kan di situ diutus. Jadi setiap Allah mau menciptakan anak yang di dalam rahim itu, maka Allah mengutus satu malaikat. Itulah. Itu maksudnya. Bukannya Allah tu punya rahim untuk beranak. Itu ayat cinta merah yang tadi tu. Itu maksudnya ambil di mana tu? Tu saya nak tahu tu. Tu tentang tu dia sebenarnya. Tapi tak apalah, mungkin Pak Lidara ambil satu daripada sumber yang tidak pasti tu kan. Cuma saya
Itu juga saya tanya tentang itu juga nanya. Iya. Itu dalilnya di mana, Pak? Di dalilnya itu, Pak. Mohon maaf, Pak. Itu dari Arabnya, lihat dari Arabnya, dari bahasa Arabnya. Makanya referensinya terhadap bahasa Arab. Dari Arabnya, bahasa perkataannya tadi saya lihat, wa kullu birrohmi, setiap rahim, dari setiap rahim, Allah mengutus malaikat. Itu setiap malaikat itu meminta terhadap Tuhan. Jadi setiap perubahan yang dijadikan Allah di dalam rahim. Aneh lah, Pak, begitu, Pak. Aneh lah, Pak. Dia nggak nyambung, Pak, nggak sinkron. Masa? Di mana nggak nyambungnya? Di mana yang nggak nyambungnya? Lah gini. Tadi kan Bapak bilang kan, makanya itu bukan Allah mempunyai. Mohon maaf nih Pak, binatang kan juga punya rahim tuh Pak. Mohon maaf ya, tanpa merendahkan manusia ya Pak. Kan binatang juga punya rahim, dia kan bisa beranak tuh yang betina Pak. Iya, jadi kenapa bisa dibilang? Apakah ada malaikat juga ada hadir di situ? Ada. Aduh. Setiap rahim. Pak, masa kita bisa sama-sama manusia dong, derajat manusia sama binatang Pak? Setiap rahim, Bu. Itu rahim kan punya Allah juga. Iya benar. Rahim manusia sama rahim hewan itu berbeda? Kan enggak. Ya beda dong Pak, anatominya Pak beda Pak. Cuman fungsinya ya sama untuk membuahkan semuanya itu makhluk Tuhan. Semuanya itu makhluk Allah. Semuanya itu makhluk Allah betul. Yang Allah deteksi. Yang Allah deteksi setiap saat, yang Allah urus setiap saat gitu. Makanya setiap rahim yang Allah ciptakan, ketika ia mau mempunyai anak, maka Allah utus setiap rahim tersebut malaikat. Setiap perubahan dari mani dengan segumpal darah, dengan segumpal daging, itu malaikat selalu bertanya terhadap Allah. Ya Tuhan, ini maaf Pak Cecep, saya potong Pak. Mana dalilnya itu Pak? Jangan sih dong Pak. Nggak mungkin kayak negasi. Ya silakan. Makanya kata saya, coba buka lagi hadis yang tadi. Yang tadi. Pak Cecep, jangan melebar Pak Cecep. Gini aja lah. Jadi kita nggak ada untuk kalah menang ya. Kita mencari kebenaran intinya ya. Buka lagi aja. Nggak sebentar, saya mau ngomong dulu. Ayo. Dengarkan dulu. Kita manusia ini ada orang yang jahat yang sudah mengikut setan. Pokoknya lihat aja. Orang yang mengikut setan tetap beranak, tetap melahirkan. Apakah itu ada malaikat di dalam disuruh oleh Tuhan? Ya makanya betul. Buka lagi aja. Nah, hadisnya buka aja. Sebetulnya saya dari tadi juga udah tidur orangnya. Dari tadi aja sebetulnya saya tuh pengen masuk, cuman sulit sekali masuknya. Apalagi saya melihat Pak Anas ketika melihat judul hadis bahwa Allah punya rahim, emang semua rahim itu ciptaan Allah. Gitu. Cuma cara mengatakannya itu hadis. Coba buka lagi aja, silahkan buka kita orangnya udah ada. Cecep, besok kamu masuk cepat ya. Besok masuk cepat ya. Sabar. Kembar Banuan. Cuma jadi ada lagi yang selain rahim ada tangan, kaki, betis semua tadi kan. Cuma itu boleh dibancangkan satu ayat di Al-Quran saja sebenarnya. Ayat Tuhan tegas kan. Allah tidak menyerupai makhluk ciptaannya. Itu yang mudah juga kita nak faham. Cecep. Ya. Abang boleh tanya. Dari kemarin gak ada bisa jawab. Apa tahu Cecep bisa jawab? Boleh? Apanya? Tanya-tanya aja. Saya gak bantai, itu kan kitab kamu. Di Al-Quran, Al-Baqarah 164. Kamu jelaskan ya. Saya tanya aja.
Mau jawab tidak juga nggak apa-apa. Ya kalau misalkan saya bisa jawab, kalau nggak bisa Ya, ya saya nggak apa-apa. Coba ada di layar nggak? Coba kamu baca. Arabnya aja. Kenapa harus Arab sih, Pak? Ada penciptaan langit dan bumi. Arabnya ya. Ya udah ini. Silakan. Arabnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Terus lewat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal falaq wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallah. Terus wa ma minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa basa fiha. Terus ke atas. Wa basa fiha min kulli dabbah wa tasritir riyah was sahabil musakhkhar. Terus bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Udah ya. Terus Pertanyaannya apa? saya lihat. Ya. Kamu artikan sendiri. Udah itu, udah terakhir. Kamu artikan itu apa artinya itu? Nggak ada maksudnya. Artinya apa itu? Kamu ngomong bahasa Arab, kita nggak ngerti. Artinya itu apa? Bahasa Indonesia kamu artikan. Kamu kan ngerti bahasa Arab. Iya, mana ininya bahasa Arabnya. Itu cuman ada pihak min kulli dabatin. Itu kan bahasa Itu Arab. kan udah yang tadi Bapak bacanya ini kan bahasa Arab, Pak. Artinya apa itu, Pak? Kami ingin tanya. Ya itu bahasa Arabnya. Al-Baqarah berapa emang? Al-Baqarah. Enggak, kamu kan udah bahasa Arab. Kamu kan mengerti artinya. Ingin tahu. Artinya apa itu, Pak? Ya aduh, koplak betul, Pak. Pada masa penciptaan langit dan bumi. Sebentar. Haikal diam. Cecep kan bilang, saya kasih tunjuk bahasa Indonesia, Cecep bilang nggak mau bahasa Arab. Ya udah, kamu artikan sendiri ini bahasa Arab ini, kamu artikan sudah, artikan aja. Maksud Al-Quran ini apa? Tampilkan semua. Iya, ini kan kita kamu. Sekarang kamu artikan sudah ini apa pertama? Ayo, ini artinya apa? Kamu kan udah baca. Artinya apa? Iya. Makan. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan berubahnya siang Udah dan di googling malam. itu. Udah lihat contekan ya. Udah di googling di mana? Terus saja ya, baca aja Pak. Itu hak Bapak. Bapak punya kitab, kita nggak bisa protes. Silakan Pak. Ini kitab Bapak. Iya Pak, silakan baca. Langit dan bumi, pergantian malam dan siang. Ya. Terus? Wal falakil lati tajri fil bahri, dan falak itu perahu ya, allati tajri yang berjalan fil bahri di lautan. Bima yang faun nasa, untuk yang itu bermanfaat, yang diturunkan Allah yang bermanfaat bagi manusia. Apa itu? Wa ma anzala. Boleh bahasanya saja. Ini Pak. Gambar. Nggak kelihatan. Kecil. Hah? Kecil. Itu Pak. Kecil. Saya bantu baca, boleh Pak? Oh boleh. Coba Pak Bom. Nah ini udah besar tuh tadi Pak. Kelewat Pak Bom. Ya tuh. Bacalah Pak, udah jelas kan? Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berjalan di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah? Apa yang diturunkan Allah
dari apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Oke, di scroll ke atas Pak Bom. Stop. Silakan Pak. Oke. Jadi dalam tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu kita harus percaya bahwa Allah itu telah menciptakan langit dan bumi, satu. Ya. Oke, terus Allah telah memutarkan antara siang dan malam. Itu juga salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Oke, dan orang yang berpikir. Dan perahu yang berjalan di atas lautan itu juga sebagai tanda kebesaran Tuhan untuk orang yang berakal. Itu proses penciptaan ya Pak ya? Sebentar. Itu proses penciptaan ya Pak ya? Tanda-tanda ada proses Allah. Saya tidak bertanya keilahiannya. Yang saya tanyakan sama Bapak, tanyakan sama Bapak, gunanya kapal itu untuk apa Pak? Ya untuk bermanfaat buat manusia. Itu adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Tuhan itu. Di antaranya Allah menciptakan kapal di lautan yang bermanfaat untuk manusia gitu. Oke, jadi lebih dahulu kapal gitu ya daripada manusia ya. Atau gimana Pak? Emangnya ada yang bisa menciptakan, yang bisa mengadakan di muka bumi ini selain Tuhan? Kan nggak ada. Enggak, kita jangan bicara keilahian dulu, itu nanti Pak. Yang saya tanyakan duluan kapal atau manusia Pak? Ada. Sebentar Pak Marban, jangan Kapal dipotong. bukan Tuhan yang ciptakan. Duluan Marban. Anda bilang kapal itu bukan Tuhan. Iyalah. Kapal mana diciptakan Tuhan. Sebentar, jangan dipotong dulu. Sebentar Pak Marban, jangan dipotong dulu Pak, supaya mengerucut Pak. Oke. Menurut Anda, kapal ini bukan ciptaan Tuhan, melainkan ciptaan manusia. Betul kan? Enggak. Yang saya tanya yang tertulis. Yang saya tanya yang tertulis, jangan Pak Marban. Itu gimana Pak? Jadi menurut Bapak duluan manusia atau kapal? Kalau dilihat dari ininya Bu, kalau dilihat dari alur rencana Tuhan sama manusia, sama bumi, langit itu duluan rencana Tuhan atau duluan bumi dan langit? Enggak, yang saya tanya yang tertulis Pak. Jangan kemana-mana dulu, nggak usah melebar. Iya, jadi kan Tuhan menciptakan langit, menciptakan siang dan malam itu sesuai dengan rencananya. Siang dan malam nggak masalah itu kok Pak. Saya jangan lari kemana-mana, yang saya tanya mengenai kapal kok. Saya nggak tanya mengenai siang dan malam. Iya. Yang saya tanya mengenai kapal. Adanya kapal. Kak Cecep jujur aja, jujur, lebih enak, lebih lengoh hatinya. Kalau di teks itunya kan coba itu masuk Bu Alwi itu mana lebih duluan penciptaan ada kapal atau daripada manusia itu sendiri. Oh, tafsirnya itu. Tuh tafsirnya. Oke, tafsirnya saya baca ya, supaya jelas ya. Tafsir Indonesia Depak Surah Al-Baqarah 164. Oke. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi. Sesudah mati keringnya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran air, angin, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Al-Baqarah 164. Nah ini di atas sungguh dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang. Bahtera yang berlayar di laut membawa
apa yang berguna bagi manusia. Nah, berarti kan lebih dahulu kapal ya Pak ya, Kapal, daripada manusia manusia belum ya. ada. Nah, Gimana itu Pak? di bawahnya kan itu Bu Arwi. Dialah yang menciptakan langit dan bumi untuk keperluan manusia. Berarti kan Allah itu menciptakan kapal itu untuk keperluan manusia kan? Itu seharusnya kan? Kalau saya baca ikut di bawahnya enggak oh iya gimana? Iya, yang saya tanya mengenai kapal. Kapal Enggak, tadi lebih iya dulu. mana lebih dulu? Ya lebih dulu iya. Iya, lebih dahulu mana? Kapal atau manusia, Pak? Kalau diciptakannya lebih dahulu manusia. Kalau diciptakan. Berarti ada apa dengan kalau melihat, berarti ada apa dengan yang tertulis di Quran? apa? Iya, ada apa Ya dengan kan yang tertulis di Quran pada proses penciptaan? Saya mengimaninya begini. Jadi perahu-perahu atau kapal-kapal yang berlayar di lautan tidak tenggelam. Nah, ini dilihatnya yang tidak tenggelamnya ini, Bu. Itu Pak, saya nggak bicara tenggelam. Saya nggak bicara tenggelam dan tidaknya. Yang saya tanyakan proses penciptaan itu pada proses penciptaan. Itu loh Pak. Fokus ya Pak ya. Saya tidak bicara dia tenggelam atau tidak, atau terbang atau tidak. Yang saya tanyakan, lebih dahulu mana manusia atau kapal? Udah saya bilang, lebih dulu manusia. Tadi saya udah bilang lebih dulu manusia. Oke, jika lebih dahulu manusia, mengapa pada proses penciptaan itu kapal dahulu daripada manusia? Kata saya juga kan semua yang berada di dunia, kalau menurut Ibu itu ciptaan manusia. Bukan menurut saya. Bukan menurut saya, yang saya tanya itu yang ada apa yang ada tertulis dalam Quran. Iya, kalau menurut saya apa yang ada di dunia semuanya itu ciptaan Tuhan dan milik Tuhan. Yang saya tanya proses awal penciptaan, Pak. Kalau semuanya itu overall, iya, itu iman Bapak kok. Yang saya tanya pada proses penciptaan. Itu kapalnya nubuat yang nantinya akan ada kapal Bu Abre, nubuatan itu. Sejak kapan ada nubuat dalam Quran? Nubuat itu. Aja lu. Jangan Haikal yang ngarang-ngarang aja. Liar nih. Yang saya tanya Pak, kan itu sebentar jangan bikin rancu Pak Haikal. Jangan bikin rancu. Sebentar. Jadi yang saya tanya Pak ya, bukan secara keseluruhan. Kalau iman Islam ya ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Itu bagian dari iman penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, iman Islam ya. Saya menghargai itu. Yang saya tanya terkait dengan proses penciptaan pertama itu tadi yang pertama, kedua yang kita sudah baca gitu. Lalu mengapa bisa ada kapal terlebih dahulu daripada manusia itu loh Pak? Nubuat juga bukan Pak Haikal. Enggak, no. Jangan lari ke situ. Pak Haikal. Jangan. Nanti saya kejar Pak Haikal. Jangan nakal Pak Haikal. Nanti Tuan marah, disentil nanti telinganya mulutnya. Duduk manis. Gimana Pak? Jadi Pak? Enggak gimana. Apa yang kelirunya di situ nggak ada bagi saya. Loh. Saya tidak bilang keliru Pak. Apa yang bilang keliru? Udah saya jawab, manusia dan kapal itu duluan manusia. Terus Anda mau bantah gimana? Oke, yang tertulis tadi apa Pak Bom? Coba kita buka Pak dalam surat ya. Di situ tidak ada tertulis manusia ya Pak ya, tidak ada tertulis manusia. Bu Obe, saya jawab boleh ya? Bu Obe. Oke, silakan Pak Anas. Iya, silakan Bu Pak. Obe nak ayat ni macam mana sebenarnya? Harusnya Bapak yang menjelaskan ke saya, bukan saya yang menjelaskan ke Bapak. Ataupun Bu Obe anggap ayat ni salah ataupun macam mana? Saya tidak menganggap salah, saya bertanya. Harusnya Bapak yang menjelaskan saya, bukan saya yang menjelaskan ke Bapak. Anggap salah je lah, tak apalah, anggap salah, tak apa. Kepada Bu Obe. Supaya selesai. No. Jangan Bapak training gitu. Nanti Bapak bilang penistaan agama. Jangan training gitu Pak, jangan gitu. Jangan training dong. Iya betul Pak. Malam kan saya menjawab. Saya merasa tidak masuk akal ayat ini gitu. Oh, okey tak apa, sangat salah, tak ada masalah pun. Tak bagi manfaat pada siapa-siapa pun tak ada masalah pun benda ni. Kalau anggap salah pun tak ada masalah. Sebab kami umat Muslim faham benar ayat ni. Ya, jadi kan gini Panas ya. Panas dan Bapak sabar dulu. Jadi saya menghargai Hold on. Saya menghargai Quran.
saya menghargai iman Islam apapun itu ya, tapi wajar kiranya manusia yang di luar iman Islam bertanya terkait dengan penciptaan itu. Jadi tolonglah mindset itu dirubah gitu. Oh, mana orang diskusi, mana orang framing gitu ya, Pak Anas ya. Oke, next, lanjut silakan yang lainnya. Saya perhatikan pada semalam, ibu boleh tak faham sebenarnya umat muslim mudah nak faham macam ni. Cuma bertanya tu macam kalau saya bertanya bukan berarti saya tak paham. Harusnya tanggung jawab Pak Anas, karena Pak Anas semalam bilang harusnya Pak Bom menghadirkan channel knowledge. Saya kejar Pak Anas knowledge, Pak Anas tidak jawab. Silakan dilanjutkan yang lainnya. Enggak boleh tak apalah, teruskan dengan tu. Tak masalah pun. Okey. Ini saya mau tanya nih, tadi gimana Tuhan menciptakan kapal itu, caranya gimana itu? Ya dibilang nubuat Kak. Nubuatan. Itu nubuatan. Macam nubuatan. Ya sudah. Mudah. Kalau nubuat, Hai, saya ketawain firmannya loh. nggak boleh diketawain loh. Itu nubuat. Betul kata Anda. Dari langit ceplok gitu jadi kapal. Lama audio kan? Tengok Sebentar, Panas. Itu nubuatan. Nubuatan itu gimana? Itu nubuatan. Itu gimana caranya? Ini. Nubuatan ya. Berarti ada nubuatan kapal. Sekarang Pak Anas dan Pak ada penggenapan. Nah, enggak. Pak Cecep. Sebentar, Bu. Kalau untuk kapal ada nubuatan. Coba Pak Asep kasih tunjuk nubuatan di hadis atau dalam Quran tentang Nabi Anda. Tunjukkan nubuatannya. Itu ya. Kapal ada nubuatan toh? Nabi Anda nubuatan ada nggak? Ayo 3 orang jawab. Haikal, Cecep, Anas. Tunjukkan nubuatan. Di Quran apa terserah, mau di Al-Quran, di hadis, terserah nubuatan tentang Nabi Anda. Ada itu. Yang nanti datang yang namanya Ahmad itu. Macam maksudnya macam ni, supaya senang faham kan? Supaya tak berpanjangan. Ayo, kapal kan ada nubuatan. Ya udah kita itu jawapan dia. Kapal ada. Kalau tidak sampai kiamat, tak habis-habis. Mungkin menurut mereka itu biarkan. Terus siapa yang keliru teruskan dengan kekeliruan sampai kiamat. Tak ada masalah. Kan kalau ada masalah. Jadi kalian yang ketawakan suruh menjelaskan ayat Al-Baqarah 160. Bukan, tadi sebentar. Jadi gini, tadi Pak Cecep ngomong itu kan, biarkan Pak Cecep dulu. Tuhan. Sebentar Pak Marwan, biarkan. Itu hak dia kok. Dengar dulu. Tadi Pak Bom nanya terhadap saya. Itu ayat apa tadi Al-Baqarah 164 itu tentang apa? Kata saya dijawab begini, bahwa ayat di sini adalah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Daripada tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang berpikir, satu, Allah menciptakan langit dan bumi. Kedua, Allah menciptakan siang dan malam. Yang ketiga, Allah menciptakan perahu yang ada di lautan. Yang keempat, Allah menciptakan air hujan. Yang kelima, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang udah kering di muka bumi. Dengan adanya air hujan, Allah ciptakan tumbuh kembali. Itu adalah suatu pola pikir untuk orang Muslim loh. Oke. Terus Allah itu adalah berarti memang penciptaan langit dan bumi, Bu. Bukan. Ini adalah sesuatu keajaiban atau tanda-tanda kebesaran Tuhan. Oke, berarti kan iya, berarti kan memang jadi Ibu jangan berarti sebentar. Istilahnya jangan menanyakan kan bahwa manusia dan kapal duluan manusia duluan kapal, jangan. Jadi di sini adalah kalau dilihat dari segi coba baca baik-baik. Ya, kamu kan mengerti bahasa Indonesia. Baca baik-baik. Baca baik-baik. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Saya baca Indonesianya ya, biar jelasnya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut
dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering. Dengan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang. Ya kita ke atasnya aja fokusnya karena ini kan runutnya ya. Runutnya berarti yang pertama itu penciptaan langit dan bumi. Yang kedua pergantian malam dan siang. Yang ketiga kapal yang berlayar di laut. Nah itu Pak Cecep. Silakan Pak. Dengar dulu. Kalau dilihat dari segi Arabnya begini Bu. Di inna fi khalqis samawati. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam penciptaan siang dan malam, itu di dalam menciptakan. Jadi ini belum selesai. Selesainya di mana? Selesainya di bawah. La ayatin itu adalah kalau dalam gramatikal bahasa Arab itu adalah isim inna. Itu. Yang saya mau tanya. Dramatikal Pak, dramatikal. Bapak bilang tadi dramatikal. Sebentar. Kita fokus ke proses aja. Pak Cecep, yang saya mau tanya gini Pak. Manusianya urutan keberapa? Manusianya urutan keberapa? Bukan proses ini Bu, bukan proses. Ayat ini menunjukkan sesungguhnya tanda-tanda. Tuh, la ayatil liqaumi yaqilun. Tanda-tanda kebesaran Tuhan untuk umat yang berakal. Kita lihat aja. Satu, bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Itu. Kok tanda-tanda Pak? Kan harus ada penciptaannya Pak. Proses dulu lah Pak, baru kalau ada tanda-tanda berarti belum terjadi Pak. Tanda-tanda itu berarti belum masih mau. Kenapa sekarang ditafsir lagi ya? Kenapa tafsir lagi ya? Pak, kenapa ada tafsir sudah tafsir lagi? Loh. Bukan sudah tafsir lagi. Kita buka tafsir. Kalau surat sudah ditafsir, jangan kamu tafsir lagi. Masa dia tafsir? Maksudnya kita tanya. Tafsirnya aja buka. Ya udah tafsir. Silakan. Mau tafsir apa? Kalau tanda-tanda itu, silakan. Pak Cecep terkasih ya. Kalau tanda-tanda itu belum tentu berarti ada gitu Pak. Tapi itu kalau diciptakan itu berarti ada. Bukan tanda itu Bu. Ya, tanda tersebut adalah tanda kekuasaan Tuhan. Ciri kekuasaan Tuhan itu adalah. Ya tapi kan harus ada dan ada. Gimana sih Pak? Emang langit dan bumi nggak ada? Lah kan kalau Pak Cecep bilang tanda-tanda. Tanda kekuasaan. Buka deh KBBI. Jangan main di kata-kata Pak Cecep. Saya orang fokus. Astagfirullah. Tanda kekuasaan Bu. Ayat. Judulnya ini ayat Bu. Coba ayat. Iya sekarang saya mau tanya. Oke, saya kejar. Oke, Pak Cecep bilang tanda-tanda. Sekarang saya mau tanya sama Pak Cecep. Tapi jawab harus ya tidak. Apakah ini masuk dalam tanda-tanda iman? Atau tanda-tanda penciptaan? Tanda kebesaran. Kurang mengerti. Pak Cecep saya bantu. Bukan. Sebentar Pak. Apakah tanda-tanda menurut Pak? Apakah tanda-tanda menurut Pak Cecep ini tanda-tanda penciptaan atau tanda-tanda iman? Iman kepada Allah gitu Pak. Ciri-ciri. Jangan main di kata-kata. Ciri-ciri kebesaran Tuhan. Oke, berarti tanda-tanda iman dong. Berarti iman, bagian dari iman ya? Iya. Oke, berarti kalau bagian dari iman harus ada proses dong. Maksudnya? Bagaimana supaya ada berarti harus ada proses. Harus ada penciptaannya. Gimana sih Pak Cecep? Kalau tidak ada proses penciptaannya lalu bagaimana ada? Bagaimana mau beriman? Dengar dulu. Ini berbicara jikalau Anda mau mengenal Tuhan, tanda-tandanya itu satu, telah menciptakan langit dan bumi. Jadi udah terasa sama kita bahwa langit dan bumi ini diciptakan sama Tuhan. Iya, berarti ada prosesnya dong Pak. Gimana sih Pak Cecep? Ada proses dong. Bagaimana Pak Cecep bisa mengimani kalau Pak Cecep tidak tahu ada prosesnya? Itu Pak ya. Iya betul. Gua betul. Betul. Salah tuh. Ayat itu salah. Gua betul.
Iya, berarti ini masuknya di iman dan itu hak orang muslim untuk mengimani Allah gitu loh, Pak Cecep ya. Tak masuk akal. Nah itu loh. Ayat itu tak masuk akal lah. Yang berpikir. Bagi kaum Apa yang bubuin berpikir, mulut, Bang. bagi kaum Payahlah dia. yang merenung, Enggak usah bawa-bawa ya. Oh, bawa-bawa apa tadi? Cecep. apa? Cep. Apa? Kamu baca yang tafsir ya, tapi setelah ditafsir kamu jangan tafsir lagi. Boleh. Itu ditafsir oleh Kemenak gitu loh. Ya? Mana Oke, kamu baca sendirilah. Kamu baca sendiri, ini Baca tafsir Kemenak. Ya, sobat. Kamu jangan tafsir lagi. Itu udah Kemenak udah tafsir. Jangan kamu tafsir lagi. Tuh baca. Sesungguhnya di Dalam. pada penciptaan langit dan bumi. Jangan tidak ada pada dalam penciptaan. Jangan tambah-tambah. Nggak boleh tambah-tambah. Ini pada, saya baca pada. Gimana? Loh, kok saya buta? Lah, coba di layar. Baca di layar. Iya. Pada penciptaan langit dan bumi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam penciptaan itu, Pak. Ya, kita jujur ya, Pak ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang. Ayo dibaca, Pak. Pura-pura bego. Saya mau Itu ada. mau baca. Aduh, Bapak. Itu ada di screen, Pak. Orang pada bisa baca loh, Pak. Panas, baca panas. Sama Anda. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Astaga Tuhan Yesus. Dalam, Pak, dalam, bukan pada. Beda kata pada sama dalam, Pak. Jangan dibalik-balik, nanti Bapak nanti. Mungkin dia ayat Al-Qur'annya dia buka mungkin di itunya beda. Coba baca yang di screen aja, Pak Cecep. Iya, Sesungguhnya. ini yang di screen saya baca. Iya, itu paling atas, Mbak. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kan gitu, Pak Cecep ya. Mungkin pada Bang Cece mungkin boleh faham. Abang Cece boleh baca yang kat Abang Cece. Mungkin boleh faham. Ini mungkin lagi tak faham nanti boleh lagi tak faham nanti. Sesungguhnya dalam, kan gitu ya. Yang di screen itu tulisannya dalam. Dalam di sini. Itu paling atas. Ya Tuhan Yesus. Haikal yang baca Haikal. Coba Haikal yang baca, Haikal baca. Haikal baca. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di lautan membawa apa yang berguna bagi manusia. Sebentar, stop Haikal. Haikal, itu sesungguhnya dalam atau pada? Dalam Coba teks kasih tahu itu. Kasih tahu teman kamu yang Cecep itu. Cecep belajar sekolah di mana bahasa Indonesia? Yang ada ini yang ada di layar ini pada. Coba yang benar aja. Ampun, Waduh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Gak jujur nih orang. Saya lebih appreciate Pak Anas lah dan Pak Haikal. Masya Allah. Pak Cece, biarkan, tak payah. Biarkan terus ke kiri dua. Kita, apa masalah bagi kita? Kalau kita terang-terang pun kita tak faham. Bukan kekeliruan, biarkan Pak Anas. Biar ramah bukan tak kekeliruan. masalah. Biarkan dia. Sama enggak panas? Kalau kita jelaskan. Masih ada tulisan enggak? Tulisannya begini. Dengar dulu tulisan yang saya akan baca. Yang tulisannya, masih ada tulisannya enggak? 164. Ada enggak tulisan 164? Masih tulisannya enggak? Sesungguhnya ada penciptaan langit dan bumi. Silent night. Saya lebih nyanyi itu aja lebih adem. Makanya yang dia baca itu bukan yang di layar. Yang mana coba? Yang mana yang harus saya baca? Oke. Yang mana? Ya udah ditutup. Udah pokoknya intinya gini ya Pak Bom dan teman-teman, gak apa-apa, itu hak iman orang Islam ya. Kalau memang pada prosesnya seperti itu biarkan saja. Di situ aja, dari tulisan aja dia udah bohong. Itu dari tulisan aja udah bohong. Sekarang itu macam lah Bu. Sekarang saya mau tanya Cecep. Tadi kan Cecep bilang kapal itu diciptakan Tuhan. Itu prosesnya gimana tuh? Anda udah dibilang. Iya tadi kan Lanjutkan aja. Sesungguhnya gimana? Tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam kurung kebesaran Allah. Coba. Iya. Coba di bawahnya, Bang.
itu Dan adalah cuma kasih kebesaran. tunjuk, Iya, oke. kamu berbohong tadi, udah nggak usah lah. Itu kitab kamu, kita nggak pot. Oke, Mana sekarang Disuruh baca, yang saya disuruh tanya, baca aja kamu nggak jujur. Udah itu kitab Ya kamu aja. udah. Nggak ada Udah nggak keuntungan apa-apa tuh. Pak Cecep, orang itu hak iman Pak Cecep kok. Gimana Iya. nggak apa-apa udah, yang lainnya diam. Udah kitab kamu aja. iya, makanya Nyanyi aja udah. makanya yang saya tanya begini, Cecep, Panas. Cecep Coba Panas tadi, baca, Panas. Cecep, Panas baca coba yang benar Panas yang ada di layar. Saya benar-benar. Kamu, berarti Haikal salah ya. Jangan nyanyi yang punya bahasa Arab. Cecep. Pak Bobong, mungkin yang ni lebih faham kalau Pak Bobong cari tafsir. Tafsir surah Al-Baqarah 164 mungkin boleh faham. Kekuasaan Allah di situ. Jelas. Bukan Di itu. Google. Ya oke, kekuasaan Allah. Ya udah oke. Sekarang yang saya mau tanya, Ya. proses penciptaan kapal itu gimana? Boleh. Oh, ada minyak. Aneh-aneh Dia aja cipta Marpon. kan. Mana turun dari langit. Turun kapal tu. Bukan aneh-aneh. Karena turun. sebentar. Oh, kapal ini. Muntah. Sebentar. Masih muntah. Kapal turun dari langit tuh, kapal turun dari langit tuh. Kapal. Tuh, kapalnya tuh. Pembajak laut. Sebentar dulu. Waduh. Bentar lagi. Jadi langsung turun begitu aja. Terus. Tanpa begitu proses. saja. Ada. Siapa kaptennya? Iya, SpongeBob ya? apakah begitu, Cecep? Kaptennya Itu cerita apa tu? Ada cerita satu tu, cerita macam tu lah, lebih kurang macam tu. Nak tunjukkan kebesaran Allah lah kan? Macam tu. Mudah faham. Kalau tidak sampai kiamat tak faham. Kan? Ya. Iya, oke. Enggak, jadi loh, bukan begitu, Jadi Pak apa? Mas. Pak Cecep, itu proses penciptaannya kayak gimana? Ayat Karabian itu, film Karabian Hah? itu Kan penciptaannya. sudah diberitahu, itu tentang kekuasaan Allah ayat tu. Kalau kita umat Muslim, faham baca ayat tu. Jangan Di luar dulu- Muslim, mungkin jangan dulu tanya mereka. sebab tafsir dia dah lain. Faham tak? Itu tentang kekuasaan Allah pada penciptaan. Iya, Ada pokoknya ada kapal. Kapal tu tak tenggelam kan, bawa muatan yang Panas. manfaat pada manusia. Iya, Hujan turun, panas, iya. tumbuhan. Senang nak faham Iya. kan? Aduh. Iya. Iya, Ah, panas. Panas. Pokoknya intinya itu Makanya kekuasaan yang Allah saya gitu. tahu. Ya, Ya, udah. Bukan Habis. Iya. Jangan tanya lagi kapal cipta, siapa cipta, Sekarang air gini. minyak, jangan tanya lagi, panjang. Aneh-aneh Panas. aja. Loh, kan sekarang Anjing. Proses kapalnya. sebentar dulu Haikal. Sesuatu yang diciptakan kan ada prosesnya. Manusia kan diciptakan ada prosesnya. Ini menciptakan kapal ini gimana prosesnya? Karena setahu saya Tuhan tidak iya, pernah iya. menciptakan Masuk. kapal. Oh, masuk abang di situ kena ada proses dengan kapal. Daripada sahur, pot apa dia, dulu kan fish dia. dulu banyak kayu Apa dia jati Pak Marban di situ. Banyak kayu jati Banyak di situ Pak panjang lah Marban. ayat dia. Kena ada kayu papan itu kan. Banyak lah ayat tu tak pendek tu, dia jadi panjang. Oh, jadi ditebangi. Waduh. Ini saya nggak ngerti banget nih bahasa Pak Ci ini, saya nggak ngerti banget ini. Maksudnya Gimana ini? gini Pak Marban, maksudnya Pak gini ya. Cecep dulu deh yang terangin gimana. Itu kan kebagian dari kekuasaan Allah gitu, biarkan. Jadi mengenai proses itu ya kekuasaan Allah gitu Pak Marban ya. Jangan bandel Pak Marban, nanti saya jewer. Jangan. Jadi gini, Biarkan. dalam ayat itu, kalau Anda pengen tahu kebesaran Tuhan, kalau Anda pengen tahu kebesaran Tuhan, buktinya ada langit dan bumi yang sudah diciptakannya. Adanya siang dan malam. Adanya Udah tahu. Badannya kapal. Udah tahu. Sekarang itu nubuatan kapal Badannya ya. kapal. Nubuatan kapal ya. Nubuatan untuk kapal ya. Ya, apa macam maksud kapal tu tak tenggelam kan bila dia di lautan besar tu kan. Mana kekuasaan Allah. Macam tu lah maksud dia ayat tu. Iya. Kita nggak tanya tenggelam, panas. Kenapa kekuasaan Tuhan? Kenapa tidak di situ tulis pesawat juga?
pesawat. Oh, panjang lah ayat tu. Kereta boleh jalan kan. Panjang lah cerita ayat tu. Kapal, kereta api, banyak. Baca mana pun lah. Panas, jawabnya panas. Jawabnya gini dong, panas. Itu hak prerogatifnya Allah. Itu iman kita gitu dong, panas. Saya ajarin panas. Hanya orang-orang yang berakal dan berfikir yang boleh faham ayat. Masa? Iya, orang yang berakal. Mudah, senang je. Mudah. Apa kalau ada panggil apa tu? Gampang sangat tu. Aduh. Panas sih, lucu nih, panas. Udahlah, itu iman mereka, biarkan jadi saja. begini Pak. Pak. Senang, ramai yang murtad yang tak biru. Terus murtad. Sebentar. Aduh, susah. Sebentar. Begini Pak Anas sama Pak Cecep. Nabi Nuh pernah dengar? Nuh? Ada banyak di Quran. Pernah dengar nggak? Banyak di Quran. Dia di situ nggak pernah Tuhan bercerita menciptakan kapal tuh. Allah nggak pernah menciptakan kapal. Ini dalam Kayaknya itu. Di Tapi Nuh Tuhan kasih kapal. Diperintahkan membuat kapal. Jadi orang-orang yang berpikir itu mikirnya tuh begitu. Gak tahu. Yang berpikir tentang kebesaran Tuhan, orang yang Loh, berpikir jadi- atau merenung. Jadi tanya Nabi Nuh, maksudnya Nabi Nuh. berpikir. Justru kamu nggak mikir. Kamu nggak mikir sama sekali. Sabar. Justru kamu nggak berpikir di situ. Hanya telah mentah. Bumi yang kita pijak ini. Kalau kamu mikir nggak begitu pemahamanmu. Wallahu a'lam, Silakan Anda Pak paham Marban. sendiri, silakan. Iya, Silakan Anda paham. Aduh. Jangan bilang Sudah. orang tidak berpikir. Justru kalau kamu berpikir, Cecep. nggak begitu pemahamannya. Cecep. Nabi Nuh bikin kapal atau Tuhan kasih bikin kapal? Disuruh bikin kapal. Ada ayatnya? Nah, Ayatnya kan umatnya kan mau ditenggelamkan. Iya, ayatnya ada di Al-Quran kan tidak? Nabi Nuh disuruh Tuhan bikin kapal. Ada nggak ayatnya? Saya belum pernah lihat. Saya tunjukkan sama saya Banyak belajar. Pak Bom. Di mana? Berpikir, Pak Bum. Banyak kisah Nuh di Al-Quran. Maksudnya Tuhan suruh Nabi Nuh bikin kapal. Kan tadi mereka jawab bahwa Tuhan yang kasih bikin kapal. Tuhan yang bikin kapal, bukan manusia. Maksudnya saya tanya, Nabi Nuh itu Tuhan yang suruh atau Tuhan kasih kapal ke Nabi Nuh? Dengar dulu Pak Bom. Kan Nabi Nuh ini orang cerdas. Ketika Allah tegur bahwa umatnya ini akan ditenggelamkan, maka lebih dulu Nabi Nuh membuat kapal. Begitu. Disuruh Tuhan, disuruh Allah. Ya dikasih pemikiran sama Tuhan. Dikasih tahu. Dikasih tahu Tuhan. Iya, supaya dia tidak tenggelam, otomatis dia kan seorang yang berpikir. Kalau Nah, berarti kan ada proses ya, Pak Cecep ya. Ada proses dan manusia duluan ya, Pak Cecep ya. Mohon dimengerti. Iya kan? jadi dari mana tuh? Berarti kan manusia duluan dong. Aduh, ngawur aja lu. ayat itu Maaf ya, kalau yang saya baca di Quran, kisahnya hampir sama. Hanya yang tenggelam, ada anak Nuh 1 di Quran itu. Tapi kalau di Alkitab, semua anak Nuh itu selama... Sebentar tulang. Dia bilang tadi bahwa Nuh orang yang cerdas, orang berpikir. Dia berpikir sendiri membuat kapal. Coba ayatnya di mana? ayatnya pertama. Ada, diperintahkan Tuhan Nuh Dalam agar ayatnya, membuat dalam kapal. ayatnya Ya, begini ya. perintahkan Tuhan. Sebentar dulu tulang. Oke. Loh, tadi kamu bilang Nuh cerdas, dia berpikir sendiri. Gimana tuh? Jadi Anda mau Sekarang udah mengatakan diperintahkan. bahwa Nuh Gimana? tidak cerdas? Anda mau berpikir bahwa Kenapa? Nuh ini tidak cerdas? Anda mau berpikir bahwa Nuh ini Saya tidak pintar? Saya tidak mengatakan demikian. Justru dari kamu saya tanya,
Coba ayatnya di mana bahwa Nuh itu cerdas, dia berpikir sendiri, dia menciptakan, dia membuat perahu. Pada mulanya Nuh ini ditegur sama Coba. Tuhan. Udah Iya, dibilangin. oke. Dia udah tahu ayatnya mana ayat? Iya, saya setuju. Saya setuju. Saya terus terang ayatnya kurang tahu nomor berapanya. Yang jelas awalnya itu Nuh itu selalu bercerita terhadap Tuhan, melapor-laporkan bahwa umatnya ini banyak yang menentang terhadap dia, terhadap ajaran Nuh ini. Nah di situ kata Tuhan, ketika Najat atau Nuh meminta petunjuk sama Tuhan, Tuhan berkata, Nuh, jangan sesekali melapor-laporkan tentang umatmu yang membangkang terhadap Anda. Karena umatmu ini akan saya tenggelamkan dengan ombak yang begitu dahsyat. Di situ Nuh, waduh, berarti kita harus Berarti gini Pak Marban, maksudnya begini Pak Marban. Ayatnya kalau nggak salah, ayatnya di situ ada gosyahum minal yami ma gosyahum. Maksudnya begini Pak Marban, maksudnya Pak Cecep itu, Nuh ini orang yang kalau di kita Nuh ini orang yang diberkati Tuhan, jadi dapat perintah dari Tuhan untuk membuat kapal itu gitu loh Pak Marban. Ya. Silakan Pak Cecep. Surah Al-Ankabut ayat 14. Loh. Al-Ankabut ayat 14 ada. Apa? Yunus ayat 71. Dicek ya. Iya, berarti kan ada perintah dari Allah dulu ke manusia, baru ada proses tuh buat kapal. Sebentar. Iya kan? Itu maksudnya. Sebentar Ibu Abrey. Jadi dari mana kamu katakan bahwa Tuhan menciptakan kapal? Bukan masalah itunya, Pak. Yang jadi tanda kekuasaan Tuhan. Bukan masalah apanya? Yang jadi tanda kekuasaan Loh, itu kok kapal Bapak tadi ngomong bahwa Allah SWT menciptakan kapal. Sedangkan setahu saya di mana-mana pun manusia diciptakan Allah. Terus bumi dan langit diciptakan Allah. Masa kapal Allah menciptakan? Intinya kebesaran Tuhan ini adalah kapal di atas lautan tapi dia tidak tenggelam. Itu yang jadi itunya, Pak, yang jadi masalahnya. Kenapa kapal segitu gede, balon pun nggak tenggelam tuh balon pun nggak tenggelam tuh di kapal. Tapi batu kecil tenggelam. Tapi balon kan itu tidak membawa muatan, tidak membawa muatan balon besar. segede raksasa. Balon tidak membawa muatan kita muatin besar. pun nggak bakalan tenggelam itu. Pak Cecep, berarti kita muat pun di balon itu. Maksudnya Pak Marban, Pak Cecep, berarti yang diceritakan analoginya bukan ada nggak balon yang membawa mobil? Balon yang membawa Kan ini proses penciptaan yang ditanya sama Pak Marban. Proses. Itu kan tidak ada proses. Itu bukan menunjukkan proses. Udah saya bilang dari tadi. Saya jawab. Di situ itu bukan proses. Saudara. Apa? Baik kita belajar ni. Bobre. Terangkan saya apa? Kejadian 1 ayat 1 hingga 5. Kejadian 1 ayat 1 hingga 5. Terangkan kepada saya. Injil 5. Aduh, Pak Anas. Kejadian 1. Balik Alkitab. Jangan bawa Alkitab. Nggak boleh. Saya nak tahu. Kapal tadi mungkin tak settle lah. Biarlah. Kejadian 1 ayat 1 hingga 5. Pak Omong. Boleh jawab. Sebab dia tak faham kan? Mungkin dia faham tentang kejadian 1 ayat 1 sampai 5.
Jangan disamakan dengan Quran. Tidak. Coba dia nak penerangan tentang tu. Bawel deh kan, mulai Mungkin- kayak bapak-bapak arisan, parah. Ya, bukan. Mungkin Ibu Obrey lagi, mungkin penjelasan tu lagi saya faham tentang ayat. Ibu Obrey. Bom. Panas saya mau tanya nih. Bom. Ha. Firman Ya, sama silakan, firman silakan. Tuhan beda nggak? Firman sama firman Tuhan beda nggak? Siapa ini? Firman sama firman Tuhan beda nggak? Siapa ini? Saya pengen tahu penjelasan. Siapa ini? Menurut Pak Siapa ini? Bos. Saya, Cecep. Mana? Firman sama firman Tuhan itu beda nggak? Menurut Anda firman itu apa? Di Al-Quran Anda? Kalau firman Tuhan, menurut saya firman Tuhan. Artinya Iya, itu firman Tuhan itu apa? Tuhan sendiri Firman atau Tuhan kata-kata Tuhan atau apa? Atau Iya, kekuasaan? kata-kata permintaan kata-kata Tuhan. Yang fungsinya supaya orang Jadi itu bukan mengerti. Tuhan. Firman Tuhan itu bukan Tuhan menurut Anda. Firman Tuhan itu sifat. Firman itu Nah, sifat. itu perbedaannya sama kita. Iya. Kalau firman Tuhan kan kau bilang kan di kitab kamu yang sudah ditulis kan? Ya kan? Ya kan? Semua. Ya. Semua dari Adam, dari suhuf Adam, dari suhuf Ibrahim. Saya tanya, Adam itu siapa? Menurut kamu Adam itu nabi atau apa? Nabi. Ya, terus dia apa? Muslim, seorang Muslim. Ya, yang namanya nabi semuanya ya diberkati Tuhan. Seorang nabi kan punya pengikut. Adam punya pengikut siapa kalau seorang nabi? Istrinya sama anaknya. Istrinya sama anaknya. Itu pengikutnya. Iya, anaknya kan. Kitab anaknya apa yang kan ada diturunkan? Seorang nabi itu punya kitab. Kitab apa yang diturunkan? Adam itu suhuf. Ya kalau sebatas Nabi Muhammad kan punya kitab Al-Quran. Kalau kitab Iya, Yeskel kan punya kitabnya Yeskel. Kalau Adam punya kitabnya apa? suhuf. Suhuf itu apa? Saya nggak ngerti. Iya, Lembaran. 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 Lembaran apa? Lembaran cinta. Lembaran. Surat cinta. Lembaran tentang tata cara beribadah. Apa? Mana ada ayatnya mana? Mana ayatnya? Mana lembarannya mana? Lembarannya mana? Di Marban itu, Pak. Lembarannya tadi yang kapal penciptaan langit dan bumi ada kapal itu ya? Itu lembarannya ya? Lo Haikal kurang Ada itu di Marban itu ijazah, rapot itu di Marban itu ada. Ini ada lembarannya. Pak Haikal, Lembaran apa nggak itu? boleh ya. Haikal baca Haikal. Itu lembaran apa? Haikal. Lembaran apa itu? Adam punya lembaran apa itu? Haikal jangan nakal sama Cecep. Haikal, baca Haikal. Lembaran apa itu lembaran? Adam punya surat itu. Lembaran apa Aku itu, Haikal? jawab Pak Bom kok. Gitu, Bom. Jadi kalau Muslim, Nggak kalau ditanya firman Tuhan, tegas jawabannya. Firman Tuhan itu sempurna gitu, tidak berubah. Iya, saya tanya tidak berubah di mana? Tegas apaan ya? Mana ada tegasnya? Sekarang kalau tidak berubah, Pak Cecep. Pak Cecep kalau tidak berubah, kan sebentar, kan katanya Quran ini melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Yang saya mau tanya sama Pak Cecep, ada atau tidak tertulis di dalam Quran mengenai Hawa? Anda tahu nggak pemahaman firman Enggak, Tuhan jawab aja itu. Jawab aja, jangan muter. Nanti saya kejar, jangan muter. Fokus saja apa yang saya tanya. Ada atau tidak di dalam Quran tertulis Hawa? Karena Pak Cecep meyakini pasti Quran melengkapi kitab-kitab yang sebelumnya. Tetapi mengapa tidak ada? Dengar Saya dulu. mulai masuk fokus. Dulu. Saya berbicara tentang firman. Iya, saya tanya saja tadi katanya tidak berubah. Di kitab yang sebelumnya tertulis ada Hawa. Mengapa di Quran tidak ada? Jawab aja fokus. Dengar dulu. Anda itu nggak tahu pemahaman firman Tuhan sama firman manusia. Loh, justru saya menghargai Quran, Manusia Pak. nggak ada firman. Gimana sih, Bapak? Menurut Anda firman Tuhan disebut firman Tuhan itu dari segi apanya? Enggak, sebentar Pak Marban. Yang saya mau Kalau tanya memang sama Anda Pak Cecep. kalau memang Anda cerdas, orang Islam kan Al-Quran ini disebut firman Tuhan. Jadi Enggak, disebut sebentar. firman Tuhan ini dari segi apa? Sebentar. Kalau memang Jika Anda di benar-benar kitab-kitab, mengetahui. enggak, fokus saja sama pertanyaan saya. Iya, Kan saya Pak Cecep, mau kan menjelaskan sebentar, firman jangan Tuhan. ngomong terus. Kan yang saya tanya gini.
Pak Cecep pasti meyakini bahwa Quran ini adalah kitab sempurna, kitab lengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Lalu mengapa di dalam Quran tidak ada tertulis Hawa, pasangan Adam, tetapi di kitab sebelumnya ada? Kenapa di Quran tidak ada? Maksudnya saya begini, Bu. Firman Tuhan itu adalah sempurna. Saya tidak jawab itu. Saya tidak omong itu. Yang saya omong mengapa di Quran tidak tertulis? Buktinya nggak sempurna. Tidak memasalahkan itu. Yang saya permasalahkan, firman Tuhan sama firman manusia itu beda. Yang saya permasalahkan Gak usah lari, Pak. Gak usah lari. Kan Bapak meyakini Quran sempurna. Iya, oke. Pak Cecep kan meyakini bahwa Quran adalah kitab penyempurna. Lalu bagaimana bisa di Quran tidak tertulis Hawa? Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang begitu? Loh, Quran kan melengkapi. Quran kan melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Saya berbicara firman Tuhan itu sempurna. Oke, jika sempurna, mengapa tidak ada tertulis Hawa? Oke, mengapa tidak ada tertulis Hawa? Sedangkan di kitab selanjutnya sebelumnya ada loh, Pak. Emang firman di kitab Tuhan kami, itu di kitab kami menuliskan ada. Hawa? Dengar dulu. Apakah firman itu menuliskan Hawa? Loh, gimana sih Bapak? Harusnya sebagai Tuhan, sebagai Tuhan. Tanya dulu Sebentar Pak Marban, Bunda. Sebentar Pak Marban. Istrinya Muhammad. Sebentar Pak Marban. Firman Tuhan itu menuliskan istrinya Muhammad. Sebentar Pak Marban. Kalau Tuhan, seharusnya Tuhan mengetahui. Seharusnya kalau memang itu sempurna, seharusnya dia melengkapi. Ditulis juga keterangannya, informasinya. Itu loh. Oh iya, itu betul, ya Pak Cecep ya. Itu Pak Cecep maksud saya. Tapi kalau memang tidak ada toh. Dengar dulu. Tapi kalau memang tidak ada toh seperti itu, ya silakan saja. Itu kan iman orang Islam. Firman Tuhan sama firman manusia ini berbeda. Gimana berbedanya? Astaga Tuhan Yesus. Kamu hold on. Kamu nih cara berpikir kamu sangat-sangat parah sekali ya. Mohon maaf Pak Cecep. Yang saya tanya sama Pak Cecep, kalau di kitab kami, di firman kerajaan surga, itu ada tertulis informasi mengenai siapa pasangan Adam. Lalu bagaimana bisa buku atau kitab suci yang Pak Cecep yakini dikatakan sebagai kebenaran, tetapi tidak ada informasi tersebut? Itu loh Pak Cecep cara berpikir. Ini jawab dia. Al-Quran tuh hanya untuk orang yang berakal dan berfikir. Saya tidak tanya itu Pak Anas. Dia tak perlu macam dia untuk orang berakal je. Itu jawapan dia. Habis. Itu ni tema pasal tadi. Saya tidak tanya itu Pak Anas. Saya tidak tanya apakah Quran. Saya tidak bertanya apakah Quran itu untuk orang yang berpikir atau tidak. Berakal. Yang saya tanya bukan itu Pak Cecep, Pak Anas ya. Jangan lari kemana-mana, fokus saja. Kalau perkataan Hawa dengan Adam tu ada untuk penjelasan. Kan manusia pertama maksud dia Adam. Ada je ayat tu, mudah je nak faham. Dan pasangan dia Hawa, nama lagi pasangan dia. Itu je nak mudah. Ya, ada tertulis tak? Ada tertulis kah? Itulah untuk orang berakal. Al-Quran tu berakal dan berfikir. Mudah je. Panas. Tuhan Yesus. Panas. Kenyataannya di dunia ini yang berakal, yang berpikir, yang membuat semua ini bukan Muslim. Bukan Muslim. Bukan Muslim macam mana? Bukan. Apa? Kalian sebut kafir. Kalian sebut kafir. Itu maksud dia apa? Tapi kata maksud kafir itu apa dulu? Kena faham dulu. Tapi kata Bapak, kalau yang mengerti Al-Quran itu orang yang berpikir, berakal, kan begitu, orang yang punya akal. Nah, kenyataannya yang kita lihat, yang berpikir, yang berakal, kenyataannya bukan Muslim. Maksud saya gini Panas Pak Cecep ya. Bagaimana bisa dikatakan kitab penyempurna? Ini pertanyaan wajar ya. Ini anggap diskusi, tapi apapun itu saya penyempurna, Bu, saya terus terang tidak membahas kitab penyempurna. Saya tidak pernah mengatakan kitab penyempurna. Pak Cecep, itu kan iman Islam dan itu, ya ampun ini orang diajak ngomong apa jawabnya apa ya?
Come on lah. Saya tidak akan membahas itu. Ya. Saya tuh yang Bukan saya bahas esensi itu. yang saya bicarakan bukan itu. Esensinya bukan itu, Pak. Maaf, Mengerti ya esensi ya? karena Jadi ini udah jam yang saya tanyakan tadi kan yang saya tanyakan firman. Firman sama firman Tuhan beda enggak menurut Anda? Silahkan Anda jawab dulu. Tadi kata Bom masih Bapak. buat apa bom? Lagi mah kurang ditutup aja kalau gini mah diskusinya. Udah. Cecep. Nah, Yang kau bertanya pemahaman Kristen atau Islam? saya mau tanya pemahaman Kristen. Kalau pemahaman Islam kan sudah saya Kalau firman itu firman Tuhan. Itu Tuhan. Kekuasaannya Tuhan. Bukan Firman buku itu yang adalah ditulis-tulis. Firman Tuhan itu Oke. bukan buku yang ditulis-tulis jadi buku. Bukan Firman itu berarti kuasanya Tuhan, kekuasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, firman Tuhan itu. Sama saja itu Tuhan. jadi Firman bukan itu buku. Tuhan. Bukan buku menurut Anda. Bukan. Firman itu Tuhan. Tuhan. Oke. Ya. Itu Kalau Yesus itu yang firman ada- yang menjadi yang ada manusia. Dan firman itu Yang ada Tuhan. tulisan di Kenapa? buku Anda? Itu yang ada tulisan di buku Anda itu firman Tuhan Ya. bukan? Itu kata-kata ke Tuhan yang kata untuk memberitakan kita untuk kita mendengarkan kabar baik. Nah, berarti itu Kabar, bukan firman. kabar keselamatan. Itu bukan firman firman. Tuhan. Kamu ngerti firman gak? Oh, kan? Kamu pemikiran kamu di Muslim jangan bawa ke Kristen. Kan kita nggak membawa pikiran kami ke kamu. Paham nggak? Tepat. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya sama kamu, Cecep. Ya. Tadi kamu sama Anas bilang bahwa orang yang hanya berakal ya, yang memahami Al-Quran kan? Betul kan? Oke. Ya. Yang orang yang berakal ya bisa memahami Al-Quran ya. Oke, orang yang pintar, yang beramal ya, yang berakal ya. Yang berakal dan berpikir Diam dulu dan Marban. berpikir, Diam Pak. dulu giliran saya. Orang yang berakal ya bisa memahami Al-Quran toh. Kalau kami nggak berakal nggak bisa memahami toh. Betul nggak? Bukan begitu. Kalau kita berakal untuk mengetahui kebesaran Tuhan, ditunjukkanlah dengan ayat Al-Baqarah 164. Gak usah panjang. Itu kitab kamu. Saya nggak protes. Jangan disamakan. Iman kamu. Itu iman kamu. Kami hanya bertanya. Kamu mau jawab apa itu terserah kamu. Sekarang saya tanya. Yang bisa memahami Al-Quran itu kan orang berakal kan? Ya buktinya begitu, kata Al-Quran. Oh logikanya begitu. Berarti benar. Ada ayat Al-Quran umum. Ya udah nggak Pak. Saya nggak bertanya Al-Quran. Saya cuma tanya. Berarti kalau orang yang berakal itu orang yang memahami Al-Quran. Orang yang berakal ya. Oke, ya. Betul ya? Iya. Ya itu saja. Saya cuma tanya. Berarti orang yang berakal itu orang yang memahami Al-Quran. Terus kalau orang-orang yang nggak memahami Al-Quran nggak berakal. Orang yang nggak memahami Al-Quran itu nggak berakal. Itu aja saya tanya. Jawab dong. Oh, dia macam ni Umar. Cuma kalau bukan tak berakal, cuma apa macam tidak apa nak cakap macam mana? Tidak menggunakan sepenuhnya lah kan. Macam ayat yang tadi kan Al-Baqarah 164 kan. Kalau orang Muslim dia faham ayat tu sebenarnya. Cuma kalau orang di luar Muslim dia mungkin perlu macam penjelasan lebih terang kan. Contoh penjelasan yang lebih lagi lah mungkin kan. Kalau macam kami kan kalau kami ni orang-orang ni kalau ada ulama ustaz lagi nanti lagi tak faham kalau dia terangkan kan. Kami cara penjelasan tu mungkin dah. Saudaranya Ibu Abre namanya siapa Bu Abre yang mau didoakan? Oh, adik saya, adik perempuan. Namanya Sarah, Pak Bom. Sarah. Iya. Sarah. Umurnya berapa? Masih sendirian, Pak Bre. Pak Haikal. Pak Haikal punya adik ya? Sakit apa ya? Sakit lambung ya? Sekalian aku Pak Bom. Iya, tadi sebentar saya cerita sedikit ya. Jadi tadi dia teks saya pas saya dia bilang udah tidur apa belum, dia teks saya bilang belum. Terus dia kasih tahu dia udah cek ronsen segala macam, dia bilang sakit
minta tolong doanya ya, kata dia gitu. Terus saya bilang, oh iya doanya, dia kan masih muslimah, masih di Islam. Minta tolong yang lainnya di mute dulu, ada noise. Nah dia masih muslimah, puji Tuhan tadi saya tawarkan dia mintanya kepada yang punya kerajaan surga ya dek ya. Saya bilang begitu karena keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu tidak mudah-mudahan melainkan kepastian. Saya bilang seperti itu dan dia bersedia untuk didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Itu aja sih Pak Bom dan teman-teman. Oke. Terus yang apa? Orang Orbisa ini apa ya? Kristen atau Muslim ya? Shalom Pak Bom. Oh Kristen. Oh iya, shalom. Bu Audrey, Pak Marban, Shalom Pak Pak. Anas, Ya, shalom. Pak Cecep, shalom semua, selamat pagi. Selamat pagi. Lagi Saya dengar nggak diskusi. Oh, siapa ini? Saya lupa. Loh, Pak Budi. Pak Limbong, Pak Budi. Pak Limbong, iya. Maaf. Jangan kasih dong Pak. Aduh, mau nangis kayaknya. Maaf. Saya dengar diskusi kenapa lompat-lompat. Urusannya kapal belum selesai, udah ke Firman. Marpon itu. Kapalnya nggak melaju laju Pak. Karena nggak ada anak boleh tanya sama Pak Cecep. Jadi boleh tanya sama Pak Cecep. Ambingkan angin. Pak Cecep udah keluar. Aduh. Udah keluar Kak. Saya ceritakan sedikit ya. Pak, mohon maaf sebentar saya ceritakan sedikit kepada Pak Bom. Jadi gini Pak Bom. Puji Tuhan beberapa hari yang lalu pada saat saya tidak masuk YAR di sini ya, saya diskusi dengan adik saya mengenai iman kepada Tuhan Yesus dan puji Tuhan dia tidak marah ke saya, tapi dia memperhatikan, dia bilang oh iya ya ternyata di atas itu dimensi roh gitu. Nah mungkin ini Tuhan Yesus tidak mungkin ingin menyakiti manusia ya, pasti ini siasat si iblis gitu menyakiti adik saya, makanya saya juga tadi kaget. Tapi puji Tuhan, dia tidak menolak didoakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu. Jadi kalaupun ada apa-apa ya dia sudah mengakui bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu aja. Sebenarnya saya sungguh sedih sih dari tadi, mau nangis tapi ya. Ibu Abre, saya bisa usul. Bisa Pak. Bisa Pak. Kalau menurut firman Tuhan, Abu Bom tidak mengarang ya. Saya nggak tahu ya, karena masing-masing punya hikmat. Kalau firman Tuhan, Ibu Abre harus ke sana. Karena saudaranya Ibu. Nanti tumpang tangan. Iya. Tumpang tangan, suruh dia mengakui bahwa dari mulutnya sendiri. Kan kami cuma yang bisa berdoa, tapi yang bisa menyembuhkan tuh perkataan mulutnya. Karena dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Coba Ibu Abre baca dulu. Ibu Abre baca dulu baru bisa ini. Ya tadi gini, tadi saya sudah kasih tahu adik saya besok saya ke sana ya, itu saya saya akan doakan. Dia bilang nanti ikutin ya apa yang saya doakan gitu. Dia mengatakan iya, amin pasti diikuti, dia bilang gitu. Itu sih Pak. Besok saya ke sana makanya. Ibu Abre ke sana. Kalau orang yang punya hikmat kayak Andi Simon, ya, terus sama Mbak Tuhan yang lain. Saya juga sampai sekarang masih bertanya-tanya. Jujur ya. Ya. Kalau bilang bertentangan dengan Alkitab, secara Alkitabiah, orang yang tidak percaya Yesus disembuhkan. Minta maaf saja. Dengan kitab Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bertentangan. Bukan saya tidak percaya mujizat. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh, itu sampai sekarang saya masih dalam otak saya nggak bisa berjalan. Saya dalam Roma 8,
ayat 28-29, Roma 5. Jadi sampai sekarang saya masih bingung saya. Selama ini saya doakan untuk orang-orang Kristen, jujur ya, selama saya pelayan bukan saya menyembuhkan iman mereka. Karena selama ini saya beranggapan bahwa saya berdoa itu orang yang punya iman, bukan saya menyembuhkan. Kami hanya tumpang tangan berdoa. Saya bukan penyembuh. Jadi kalau orang yang Ibu Abre punya adik itu, nah itu saya kasih jalan. Nanti ke sana, saya bantu doa malam ini, nanti Ibu Abre juga ke sana tumpang tangan, Ibu Abre berdoa. Terus tanya dia, mau sembuh enggak? Istri saya 1 minggu lalu kan sakit. Karena dia ada masalah dengan keluarganya, dengan saudara saya tumpang tangan. Ibu Gembala pun bisa sakit. Itu Tuhan menegur. 2 minggu lalu ya, terus saya tumpang tangan, pada waktu saya berdoa, istri saya menangis. Rupanya dia ada sesuatu yang disimpan. Saya bilang, kau marah saya? Tidak. Jadi biasanya sakit penyakit itu datang dari diri kita. Makanya yang malam hari ini yang sakit, nanti kita doakan. Ingat, Anda bisa sembuh, Anda melepaskan semua kebencian, dendam. Dendam Anda lepas. Sudah jelas itu dalam Markus 11 ya. Ayat 25 dan 26. Jadi kalau saya melihat di firman Tuhan di Alkitabiah, saya sampai sekarang masih bertanya-tanya sama Tuhan. Maksudnya begini, kita lain iman, kita berdoa untuk orang sembuh, itu saya masih bertanya. Tapi kalau saya mendoakan orang yang lain beriman, saya ke sana, saya tumpang tangan. Sebelum saya berdoa, saya tanya, Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia bilang, saya percaya. Hari itu juga dia sembuh. Sembuh. Tapi kalau dia belum mengaku, kalau dia sembuh itu saya tidak yakin. Paham ya anak-anak Tuhan ya di rumah ya? Jadi makanya saya bilang Ibu Abre, nanti Ibu Abre ke sana, ya. Kita berdoa malam ini, Ibu Abre punya adik, pasti dijamah Tuhan. Pasti. Malam hari ini karena dia tadi sudah mengaku Ibu Abre ya, sudah mengaku Yesus adalah Tuhan ya. Dia percaya ya? Iya, gini Pak Bom Bom. Jadi sudah dari seminggu sebelumnya saya diskus dengan adik saya terkait dengan iman kita, iman pengikut Kristus, dan dia tidak marah kepada saya, justru malah kita ada diskusi yang baik. Dan hari ini tadi saat jam berapa ya saya teks langsung kan, dia teks, dia tanya saya sudah tidur atau belum, saya jawab belum, terus dia bilang minta tolong didoakan, terus saya bilang sama dia minta doanya kepada yang mempunyai kerajaan surga, saya bilang seperti itu, mau ya, mau atau tidak didoakan, dia jawab iya mau didoakan, dan saya sudah kasih tahu dia juga, besok saya akan ke sana langsung, saya akan doakan langsung di depan dia, itu Pak Bom Bom. Ya, Pak Marban masih aktif HP masih aktif. Ini Pak Marban sudah keluar ya? Sudah keluar ya? Keluar ya. Keluar. Pak Limbong masih aktif? Masih. Oke, nanti jangan pada mic-nya ya. Nanti kita doa Bapak kami terakhir ya. Ibu Abre, gak usah pada mic-nya ya. Nanti kita berdoa terakhir doa Bapak kami ya. Ibu Abre. Iya Pak, iya. Ya, nanti gak usah pada mic-nya ya. Kita berdoa sama-sama doa Bapak kami ya. Pak Stefanus, selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi, Pak. Udah pagi nih. Ya udah pagi. Iya. Silakan. Closing statement. Pak Bom Bom, yang tadi Pak Bom Bom masih bingung. Setahu saya yang saya lihat juga lihat kesaksian orang sih. Untuk di luar iman, selain Tuhan Yesus, ya, itu aja juga kuasa kegelapan. Iya, itu sudah. Antikris. Mereka tidak menyembuhkan, tetapi memindahkan. Itu kebanyakan dari memindahkan, jadi dari sakit ini memang hilang, dia pindah ke lain. Hanya untuk bersifat sementara, kayak membohongin. Itu tipu daya. Ayatnya ada.
Banyak, Kenapa? ayatnya banyak Tipu, ayatnya. tipu daya. Dan saya beberapa hari ini saya kan sering melihat channel ini yang Pak Bom bahas. Juga banyak terjadi perbedaan antara tiap pendeta. Ya, sebetulnya Pak Bom, kalau menurut saya sendiri, saya membaca, saya sering kali meminta pemahaman dari Tuhan Yesus untuk dicurahkan Roh Kudus untuk memahami supaya kita nggak salah paham ya. Kalau dari kitab kita baca yang dari yang tersiratnya, melihat yang tertera di Alkitab itu, contohnya Pak Bom kemarin juga bahas masalah yang manusia untuk kemuliaan Tuhan kan yang dilakukan, kan begitu Pak Bom ya. Salah satu kemarin juga membahas masalah perkawinan. Perkawinan antara yang disatukan oleh Tuhan kan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Ya. Kan begitu. Tetapi pada yang sering terjadi di sini, misalnya orang dari gereja Katolik, dia menikah di gereja Kristen yang sudah bercerai, pendeta tahu dan dia tetap memberkatin. Kan begitu. Banyak yang berkata, oh enggak ada masalah karena itu beda agama, beda aliran, beda agama. Tetapi pada dasarnya banyak yang sering ada. Aduh. Saya ini sering melihat Pak Bom. Saya punya teman, dia menikah secara gereja, cerai, akhirnya menikah diberkatin di gereja. Yang cerai Katolik, yang saya bilang, yang laki nggak menikah, perempuan akhirnya ikut ke Kristen dengan punya anak 2 dia, diberkatin sama pendeta, dinikahkan. Jadi pemahaman tuh memang banyak, ada yang berbeda-beda, kan begitu. Nah, itu tergantung dari manusianya. Jadi dia berdasarkan dirinya sendiri atau untuk kemuliaan Tuhan. Kebanyakan yang tersesat di sini kan untuk mengatasnamakan Tuhan, tetapi untuk kepentingan pribadi. Itulah yang dinamakan, saya rasa itu yang saya cerminkan, nggak ada bedanya dia dengan Yudas Iskariot yang menjual Tuhannya demi kepentingannya dia. Dan yang saya tangkap juga Pak Bom, menurut saya ya, mengikuti Tuhan Yesus. Mungkin Pak Bom sebagai orang Kristen semuanya kan memahami mengikuti Tuhan Yesus pasti masuk surga, ya kan? Ya. Banyak juga yang berkata bagaimana yang berbuat dosa begini. Yang penting kan mengikuti Tuhan Yesus masuk surga, kan begitu. Kita lihat aja apa yang dicontohkan Tuhan Yesus. Kalau kamu mengikuti Tuhan Yesus, kita harus mencontoh perilaku yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kamu melakukan apa yang tidak diajarkan, kita mencontoh sosok melihat Tuhan Yesus tidak seperti itu, tapi kita melakukan, itu sama dengan kita menentang dia. Kayak yang Kristen KTP, semuanya dia minum, dia apa. Dia percaya yang penting masuk surga kalau sudah ngikutin. Tidak juga menurut saya. Karena gini, Yudas Iskariot itu juga pengikut Tuhan Yesus kok, muridnya. Tetapi kenapa dia masuk neraka? Karena dia berkhianat. Ini yang sering terjadi, banyak perselisihan antara pendeta-pendeta demi kepentingannya membawa umat untuk, padahal kitab kita sama satu. Kan begitu. Menurut Bapak, Yudas masuk neraka? Kenapa Pak? Menurut Bapak, Yudas masuk neraka? Kalau itu sih saya dah. Tuh Pak. Ya udah lanjut. Itu. Lanjut. Cuman kan ya apa yang tertera kita kan juga nggak paham betul semuanya ya Pak Bom. Perbuatannya karena iblis, Pak. Iblis kan iya. dia masuk neraka. Iya. Jadi
memang semuanya yang seperti yang terjadi di sini kan dari aliran lain kan mementingkan kepentingannya sendiri kebanyakan, Pak. Kan dari salah itu. Menurut saya kan perbedaan yang terpenting di dalam Alkitab, kita tidak merubahnya, tidak menambah-nambahin, itu yang terpenting sih, Pak, bagi saya. Kan juga Tuhan mengutus mempunyai banyak murid. Tidak hanya dengan satu aja. Iya. Ya, itulah. Mengapa? Kalau memang berdasarkan dengan aliran-aliran saja, kalau kita melihat di Alkitab, Tuhan tidak mungkin menunjukkan satu begitu banyak murid, tetapi dia akan menunjukkan satu murid saja. Itu. Kalau memang, tetapi kan Tuhan memiliki banyak murid kan untuk supaya menyebarkan, memberitakan Injil di seluruh dunia, kan begitu. Tapi kan sering terjadi di sini kan keegoan manusianya kan banyak yang bertentangan hanya untuk sebuah nama aja. Itu yang terjadi kebanyakan. Ya. Menghina. Ya kan? Saling menjelekkan. Itu padahal itu kan sebenarnya kasih yang diajarkan Tuhan Yesus kan kasih. Ya. Bukan saling menjatuhkan, kan begitu. Harusnya kan saling meralat ataupun saling mengingatkan sih. Cuman itu aja, Pak. Saya hanya melihat aja banyak yang sekarang mungkin kalah terkenal atau bagaimana. Kan begitu. Tiap manusia kan beda-beda nanti. Nggak ada yang bisa lengkap semuanya itu. Tafsiran Pendeta Estrasoru, Yudas masuk neraka. Yohanes, Yudas masuk surga. Nah. Kalau tafsiran Pak Bombom, sama dengan Rudi Yohanes. Inilah perbedaan dari situ kan kita namanya juga belajar, Pak, ya. Enggak, karena begini. Kalau kita lihat dari ayat Alkitab, kalau memang Yudas masuk neraka, di antara semua jutaan manusia, apakah ada yang mau seperti Yudas? Sedangkan dalam Matius 26 ayat 28, di situ Yesus katakan bahwa pada waktu itu kalian akan bersama-sama dengan aku duduk di meja. Tapi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 20-21, di situ tertulis bahwa jabatan akan diambil daripada Yudas. Kan bukan kehidupan, jabatan saja. Jabatan untuk melakukan penginjilan, pekerjaan, pemberitaan firman Tuhan. Yang pertanyaan saya itu, Yudas itu pada waktu kerasukan setan, Yesus kan katakan, lakukanlah. Apakah Yesus bicara sama Yudas atau bagaimana? Iya kan? Nah, kita masuk. Orang kerasukan kan nggak bisa, orang kerasukan kan nggak bisa sadar. Namanya orang kerasukan, mana mau sadar? Boleh bertanya lagi Pak Bombom? Apa mungkin Pak Anas nanti ikut berdoa ya, nggak apa-apa ya, Pak Anas ya, nggak apa-apa ya. Haikal, Ibu Abre, Pak Limbom. Pak Limbom tidur kah? Ibu Abre tidur? Nyimak Pak, nyimak Pak. Oh nyimak ya. Oke. Pak Limbong juga masih nyimak ya. Sedikit lagi kita tutup ya. Tutup aja dulu Pak Bombom, udah ngantuk banget ya. Iya, nanti kita tutup ya. Nanti kita sama-sama doa Bapak kami ya. Kita berdoa buat Ibu Sarah yang lambungnya. Kemudian Opung Huta Barat ya, Pak Limbong. Opung Huta Barat yang sementara dalam penyembuhan karena sakit. Pak Limbong, Opung kita. Dan Iya, Bapak Pak. Pendeta Midian Manula. 4% lagi baterainya. Ya, nggak apa-apa. Pendeta Midian Manulang.
Ya, ini deh Stefanus ya, Pak Stefanus, nanti kita berdoa sama-sama ya. Iya, Nanti iya kita doa Pak. sama-sama, doa Bapak kami ya. Gak usah dimut ya Iya, mic-nya ya. Kita doa iya Pak. sama-sama untuk saudara kita sekalian hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang di rumah sekarang lagi sakit. Kita berdoa ya. Kita berdoa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Jangan ada mood ya, nanti kita doa bersama-sama Bapak kami ya. Bu Abre, Haikal, nanti doa Bapak kami sama-sama ya. Pak Stefanus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Hingga saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, berkat kehidupan dalam kehidupan kami masing-masing. Baik di rumah yang mendengarkan channel Sholat ABM 2, dimanapun tempat kami, baik dalam perjalanan di kapal, maupun dalam perjalanan di kendaraan apapun Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kami dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, di malam hari ini, kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Untuk itu Bapa, kuduskan kami, berkati kami. Agar sebentar lagi kami akan istirahat. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus. Berkati kami, berikanlah bala tentara malaikat-Mu mengelilingi, pagari rumah kami. Biarlah kami jauh dari segala kuasa kegelapan roh-roh jahat. Orang-orang jahat yang menghampiri kami. Kami percaya Tuhan. Tuhan selalu melindungi kami, menjaga kami. Di malam hari ini Tuhan kami berdoa. Buat opung kami, opung Huta Barat. Yang ada di Perancis. Yang mengalami sakit. Tapi kami percaya. Engkau jamah dia dengan kuasa bilu-bilu-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan. Imannya telah menjemukkannya. Dalam nama Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa bilu Engkau jamah Bapak Huta Barat. Kami percaya Tuhan, malam hari ini terjadi mujizat. Kami percaya Bapa. Malam hari ini juga hamba-Mu berdoa kepada anak terkasih, saudara terkasih, Ibu Sarah yang mengalami sakit penyakit di lambung. Dalam nama Yesus. Bapak jamah dia Bapak. Meskipun dia masih beragama. Ataupun dia tidak mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kami percaya. Engkau datang ke dalam dunia tidak membawa agama. Engkau datang ke dalam dunia. Mencari orang-orang yang sakit. Bukan orang yang sembuh. Kami percaya Tuhan. Saudara terkasih dari Ibu Abu. Telah mengaku dan imannya percaya bahwa dia mau sembuh di dalam nama Yesus. Amin. Untuk itu Tuhan hamba-Mu tompang tangan meskipun dari dunia atau melalui channel Sholat ABM 2 kami jarak jauh tapi firman-Mu Tuhan kami percaya jamahan-Mu Tuhan Engkau jamah dia. Dalam nama Yesus. Amin. Dengan darah-Mu yang kudus. Kuasa bilur-bilur-Mu. Kau sembuhkan dia. Dalam nama Yesus. Kami percaya. Anak terkasih. Kami percaya Tuhan. Dia sembuh di malam hari ini. Amin. Kami yakin dan percaya. Dan dia akan mengakui. Mulutnya mengaku. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Bagi dirinya. Kami percaya Bapa. Malam hari ini. Bapak Pendeta. Midian Manulang, yang mana Engkau percayakan sebagai hamba-Mu, pelayan-Mu Tuhan, yang mengalami sakit sudah sebulan. Tuhan kami percaya Tuhan, Engkaulah dokter segala dokter, tabib dan segala tabib. Rencana-Mu, rencana damai sejahtera bagi kami semua hamba-hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan yang Engkau pakai,
Selalu Engkau menjawab doa hamba-Mu Tuhan. Sesuai dalam Yohanes 14 ayat 14. Jikalau aku meminta dengan menyebut nama-Mu, Engkau pasti melakukannya. Saya percaya Bapa di malam hari ini. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau jamah Bapa Pendeta Midian Manulang. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Bapa Pendeta Midian, Engkau telah sembuh. Sakit penyakit Engkau telah diangkat. Dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa. Kami semua yang ada di sini. Kau berfirman, 2-3 orang yang berkumpul menyebut nama-Mu. Engkau hadir di sini. Kami percaya Tuhan. Meskipun kami dalam ruang waktu yang lain. Berbeda. Tapi Engkau selalu ada di mana kami berada. Engkau jamah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Malam hari ini terjadi mujizat. Mujizat kesembuhan. Dan besok kami akan mendengar kesaksian dari saudara-saudara terkasih. Saudara-saudara kami terkasih. Hamba-hamba Tuhan yang mengalami hari ini pergumulan, sakit penyakit. Tuhan Yesus angkat penyakit mereka. Amin. 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 Malam hari ini mujizat terjadi. Saya percaya Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan permintaan hamba-Mu. Hamba-Mu selalu minta kepadamu, Engkau memberikan jawaban apa yang hamba-Mu minta Tuhan. Saya percaya, hingga saat ini hamba-Mu Engkau pakai. Karena kebesaran-Mu Tuhan. Hamba-Mu mengikuti apa petunjuk-Mu Tuhan. Hamba-Mu dulu yang jauh daripada-Mu. Engkau pakai, Engkau urapi hamba-Mu. Malam hari ini Tuhan saya percaya. Mujizat terjadi di anak-anak yang tidak percaya maupun percaya. Dan Engkau angkat penyakit mereka. Siapapun anak-anak Tuhan yang di malam hari ini mengalami sakit penyakit, Engkau angkat Tuhan. Saya percaya. Hamba-Mu sebagai hamba saja menopang tangan. Mereka telah diberikan. Amin. Telah disembuhkan dalam nama Yesus. Saya percaya. Kasihani kami Tuhan. Sembuhkanlah anak-anak Tuhan yang malam hari ini berserah kepada-Mu. Kami Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga. Kuduskanlah nama-Mu. Berikanlah kami pada hari ini. Berikanlah kami dan ampunilah dan ampunilah kami seperti aku mengampuni orang lain. Dan janganlah membawa kami kami dari yang jahat. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Glory to God. Haleluya. 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 Amin. Asin ni rohan itu atas Yesus Kristus dot tolong ni rohan debata ama dot perseoran itu di parbadia ma nakot madongan ita olat nyon ro di saliling niling. Amin. Amin. Oke, anak-anak Tuhan, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Yo, salam. Malam. Jam 8 atau jam 9 kita kembali lagi. Pak Estel Limbong. Terima kasih banyak. Pak Abu Supi. Salam. Salam. Terima kasih semuanya. Abu Suti, Pak Anas, Stefanus, Ibu Abre, Pak Budi. Oh, terima kasih, Bom. Terima kasih, Ria di Rum. Terima kasih ya. Pak Anas. Terima kasih, Pak Bom. Pak Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Oke, terima kasih banyak semua anak-anak Tuhan. Tuhan sudah memberkati. Sampai di sini dulu perjumpaan dengan Pak Bom. Terima kasih banyak sudah mendukung saran Pak Bom dan kami masih mencari sponsor ya untuk
perlombaan khotbah ini ya, kami persiapan ini ya. Perlombaan khotbah 10 menit dan dana yang terkumpul baru 5 juta di rekening Sholat Tabian 2 untuk perlombaan. Kami akan bikin perlombaan 10 pemenang ya, 10 pemenang. 10 menit 10 pemenang supaya yang lain juga mendapatkan mereka semangat. Habis nanti kalau kita sudah umumkan nanti kirim KTP ya, kirim KTP. Tidak boleh hamba Tuhan, tidak boleh hamba Tuhan. Harus ya boleh anak-anak Tuhan yang aktif boleh ya, tapi khusus hamba Tuhan jangan. Ya, hamba Tuhan jadi juri saja. Ya oke. Terima kasih banyak, terus berkati. Sampai jumpa lagi. Shalom Maranatha. Tuhan Yesus. اعتقاد شش ماه